Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toibo TV. Hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan video kita kali ini berjudul Kemana jutaan anggota paiterannya Yusuf Mansur, Masjid Al-Mansur tak terselamatkan. Saudara-saudara, di kawasan The Suites Metro, Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung, berdiri Masjid Al-Mansur. Bangunan ini bukan sekedar tempat ibadah, ia pernah dipromosikan sebagai simbol keberhasilan gerakan sedekah yang digagas oleh Yusuf Mansur melalui ekosistem Paitren. Dana pembangunan masjid ini dihimpun dari masyarakat. Banyak di antaranya berasal dari komunitas pengguna Paitren yang saat itu berkembang sangat pesat. Ribuan bahkan jutaan orang bergabung sebagai mitra. Mereka tidak hanya berharap memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga merasa menjadi bagian dari gerakan dakwah dan sedekah berskala nasional. Namun, waktu merubah segalanya. Aktivitas Paitren yang dahulu begitu ramai, kini sudah tak terdengar lagi. Sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan bisnis Paitren dan Yusuf Mansur menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perubahan model usaha, sengketa hukum, hingga proses kepailitan pada beberapa entitas. Di tengah situasi itu, Masjid Al-Mansur justru ikut terseret dalam persoalan hukum karena status tanah dan beban utang yang melekat pada aset tersebut. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar, bukan sekedar mengapa sebuah bisnis bisa runtuh. Banyak perusahaan besar di dunia juga pernah mengalami hal serupa. Namun, yang menjadi perhatian publik adalah bagaimana sebuah gerakan yang pernah diklaim oleh Yusuf Mansur memiliki jutaan anggota dan berhasil menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak memiliki mekanisme yang mampu melindungi aset sosial yang dibangun atas nama umat itu. Mengapa Masjid Al-Mansur justru menjadi contoh paling nyata dari persoalan itu? Ada sedikitnya 5 faktor yang patut dicermati. Pertama, struktur kepemilikan aset yang tidak sederhana. Dalam banyak proyek penghimpunan dana masyarakat, kejelasan status hukum aset menjadi fondasi utama. Ketika kepemilikan aset tidak dipisahkan secara tegas sejak awal, maka saat muncul persoalan hukum atau utang, aset tersebut berpotensi ikut terseret. Situasi seperti ini pernah menjadi sorotan dalam sejumlah perkara yang berkaitan dengan berbagai proyek usaha yang melibatkan nama Yusuf Mansur. Kedua, batas antara dana bisnis, investasi, dan dana sosial dinilai tidak mudah dipahami publik. Pada masa kejayaan Paitrennya Yusuf Mansur, masyarakat mengenal berbagai entitas usaha yang berbeda. Namun bagi banyak orang, pemisahan antara dana korporasi, dana investasi, dan dana filantropi tidak selalu tampak jelas. Dalam tata kelola modern, pemisahan semacam itu sangat penting agar setiap aset memiliki perlindungan hukum yang berbeda. Ketiga, perlindungan hukum terhadap aset sosial. Apabila sebuah masjid dibangun dari dana masyarakat, tetapi tidak segera ditempatkan di bawah badan hukum yang memang dibentuk untuk mengelola aset wakaf, maka secara hukum aset tersebut dapat tetap terkait dengan pihak yang membangunnya. Akibatnya, ketika pihak tersebut menghadapi persoalan hukum atau keuangan, aset sosial itu pun ikut terdampak. Keempat, hilangnya kepercayaan publik. Bisnis berbasis komunitas seperti Paitrennya Yusuf Mansur ini hidup dari kepercayaan. Ketika muncul berbagai gugatan hukum dan konflik yang melibatkan perusahaan maupun Yusuf Mansur sebagai figur utamanya, kepercayaan publik perlahan menurun. Dampaknya bukan hanya pada aktivitas bisnis, tetapi juga pada kemampuan organisasi mempertahankan aset yang sudah ada. Kelima, ketergantungan pada satu figur. Paitren sejak awal sangat lekat dengan sosok Yusuf Mansur. Reputasi, promosi, hingga penggalangan dana banyak bergantung pada Yusuf Mansur. Dalam manajemen risiko, ketergantungan yang terlalu besar pada satu orang merupakan kelemahan serius. Ketika figur utamanya, yakni Yusuf Mansur, menghadapi tekanan hukum maupun penurunan kepercayaan publik, seluruh ekosistem ikut terdampak apabila tidak tersedia sistem pengelolaan yang benar-benar independen. Dari rangkaian peristiwa itu, muncul satu kesimpulan penting
Masjid Al-Mansur tampaknya sulit diselamatkan bukan semata karena masyarakat tidak peduli. Persoalannya jauh lebih kompleks. Ketika persoalan legalitas aset bertemu dengan lemahnya tata kelola dan tekanan keuangan perusahaan, ruang untuk melakukan penyelamatan menjadi sangat terbatas. Masjid Al-Mansur akhirnya menjadi monumen yang menyimpan ironi. Ia dibangun dari semangat sedekah berjemaah, tetapi kemudian menghadapi persoalan hukum yang justru menguji fondasi tata kelola gerakan tersebut. Kasus ini juga menghadirkan pelajaran yang lebih luas. Menghimpun dana publik bukan hanya soal membangun kepercayaan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hukum terhadap setiap aset yang dibangun. Karena pada akhirnya, sebuah gerakan tidak hanya dinilai dari keberhasilannya mengumpulkan dana, tetapi juga dari kemampuannya menjaga amanah ketika menghadapi masa-masa paling sulit. Saudara-saudara, jadi bagaimana? Apakah Anda semua masih percaya jika Yusuf Mansur datang kembali dan mengajak bersedekah dengan dan atas nama umat? Silakan jawab dengan hati nurani Anda. Wallahu a'lam bishawab.